Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, Sobat Nusantara, Indonesia pasti bisa. Alhamdulillah hari ini saya Doni Walia Firdaus dan Setiawan sebagai kami ya, atau kami yang selalu menemani saya kemanapun berada, gitu ya Kang. Alhamdulillah hari ini sudah di mana Kang? Di Taman Hutan Raya ya. Ya, jadi hari ini kita posisi alhamdulillah sudah di Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Juanda atau disingkat Tahura Juanda. Tepatnya di mana? Di Dago, Bandung ya. Tadi perjalanannya sampai ke Dago ini sangat sejuk sekali. Kita tetap toket meskipun sejuk ini ya, pengen merasakan ini ya. Di belakang ada patung Juanda, gitu ya, sebagai pelambang wah di sini salah satunya yaitu Taman Hutan Raya Juanda. Sangat asri ya, Kang. Nanti kita akan explore bersama narasumber kita yaitu Pak Ganjar, gitu ya, sebagai narasumber di Taman Hutan Raya ini. Dan di sini ada beberapa spot, gitu ya, Kang ya. Mulai dari taman, ada seperti ada danau mungkin ya, danau buatan, ada sungai tadi saya lihat. Kemudian ada, kalau malam-malam tuh ada apa namanya, lampu menyala apa? Hutan Menyala. Hutan menyala. Nah, itu ya. Oke, nanti kita cek, kalian cek gitu ya. Dan ada di sini tentang sejarahnya Kang ya. Yaitu ada gua Jepang, Belanda ya. Itu kita coba masuk ke dalam ya nanti, mudah-mudahan oke. Gitu ya. Ke dalam gua Jepang atau gua Belanda. Di sini juga ada penangkalan rusak, gitu ya. Dan paling ujung tuh ada Curug Emas. Namanya Curug Emas ya, maaf, bukan curug yang seperti apa, tapi ini namanya emang Curug Emas. Dan di pojok ke atas lagi itu ada Tebing Keraton namanya. Nah, Pak Doni udah pernah belum tebing keraton? Tebing keraton ya. Nah itu paling tebing ke atas itu sedikit berbeda karena naik lagi ke atas, bukan masih di lingkungan di Tahura ini, tetapi sedikit ke atas. Lumayan karena tebing ya, pasti di atas itu bisa melihat spot kota Bandung ya. Wah, insya Allah sangat-sangat indah. Dan kalian nanti kalau ke Bandung, ini dekat sekali sama kampus kita ya kan? Kurang lebih tadi 10 menitan, 15 menitan ya, lancar mah gitu ya. Dari kampus kami sampai ke sini, alhamdulillah kampus kita selama ini untuk main ada, untuk kuliner ada, untuk belajar apalagi di kita. Jadi kalau ingin menenangkan diri atau menyejukkan diri ya bisa ke Tahura sini sambil main ya sama kawan-kawan. Itu jangan lupa kalau ke Bandung harus tempatkan ke Taman Hutan Raya. Tiketnya murah, ya kan ya? Murah dan sebenarnya nggak perlu bayar lagi. Kita ada beberapa spot seperti apa? Flying Fox ya, itu mah beda lagi kalau ada. Tapi kelihatannya sementara karena pandemik beberapa spot itu kalau saya perhatikan. Itu ya, sobat-sobat Nusantara. Saya sangat tidak sabar nanti Allah ketemu Pak Ganjar sebagai narasumber kita. Beliau akan menjelaskan bagaimana Tahura ini, dan nanti di sini ada berbagai macam pepohonan ya, itu juga kita ingin tahu di Tahura sini. Itu ya, Sobat Nusantara. Mudah-mudahan kesejukannya di Bandung juga membawa kesejukannya di Indonesia. Itu ya. Apalagi sekarang mau mendekati pergantian tahun ya, insya Allah tahun baru. Nah, mudah-mudahan dengan tahun baru ini kita bisa sejuk ya hatinya semuanya. Mudah-mudahan pandemiknya juga terhilang. Insya Allah kita kembali bukan new normal lagi, kembali ke semula lagi insya Allah. Kita berdoa, kita tetap menjaga prokes, itu ya. Kita juga sudah divaksin, mengikuti anjuran dari pemerintah. Ya, betul ya Kang ya? Oke, itu ya sobat-sobat Nusantara, selamat menyaksikan. Jangan lupa sehat selalu ya. Dan terima kasih sobat Nusantara, Indonesia pasti bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seperti biasa, Sobat Nusantara, hari ini hari yang luar biasa. Kemarin hujan, hari ini cerah banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita jadi bisa explore di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura Juanda, tepatnya di Dago, Bandung. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Nanti kita perkenalan, gitu ya. Itu ya. Nah, seperti yang tadi saya kasih tahu, di sini sejuk sekali udaranya, merefresh otak kita, gitu ya. Di kemenatan kesibukan. Saya perkenalkan beliau Pak Ganjar, merupakan salah satu narasumber dari Taman Hutan Raya. Nanti kita akan explore ada apa saja di Taman Hutan Raya ini, apakah hutan ataukah ada sejarah-sejarah yang bisa kita tarik, gitu ya, Sobat Nusantara. Sebelumnya kami ucapkan hatur nuhun Pak, terima kasih atas waktunya Bapak, kesediaannya Bapak, sehingga informasi dari Taman Hutan Raya ini bisa kita informasikan ke Indonesia. Nah, Indonesia mungkin dari luar juga yang tertarik ke Taman Hutan Raya ini. Oke, itu Sobat Nusantara ya. Langsung saja ya kita ke Pak Ganjar. Beliau nanti akan menjelaskan, dan beliau ada di bidang apa, dan beliau pasti akan menjelaskan di sini ada apa saja, gitu ya, selain dari yang menjadi lingkungan di Taman Hutan Raya ini. Mangga Pak, silakan waktu tempatnya. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak. Sebelumnya saya perkenalan dulu Pak. Nama saya Ganjar, saya salah satu staf humas yang ada di Taman Hutan Raya Juanda ini. Saya sedikit mengeksplor dulu sejarah Taman Hutan Raya ini Pak. Jadi Taman Hutan Raya ini merupakan taman hutan raya pertama di Indonesia. Oh, pertama di Indonesia Pak? Ya, jadi Taman Hutan Raya ini merupakan taman hutan raya pertama di Indonesia, sekaligus taman hutan raya terbaik di Indonesia Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Saya baru tahu Pak. Udah berapa kali sini ternyata hutan pertama, taman hutan raya pertama di Indonesia, dan taman hutan terbaik, hutan raya terbaik di Indonesia. Itu sebatas apa? Luar biasa. Jadi kalian nanti harus kesini ya. Kita tunggu insya. Silakan Pak. Taman Hutan Raya ini sebetulnya salah satu kawasan pelestarian alam Pak. Jadi levelnya ini kita sama dengan Taman Nasional. Jadi salah satu kawasan konservasi pelestarian alam. Levelnya ini kita ada sama dengan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Nah, kebetulan Taman Hutan Raya ini dikenal oleh masyarakat Bandung khususnya dan umumnya Jawa Barat, mungkin lebih luas Indonesia, ini sebagai kawasan wisata. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk menyimpan ekosistem baik flora maupun fauna, baik asli maupun tidak asli. Oh, ada asli tidak asli Pak. Cuman masyarakat Bandung ini karena di Tahura ini ada beberapa spot atau objek di dalamnya, maka ditetapkan atau dibagi menjadi beberapa blok. Nah, sebetulnya blok wisata ini yang blok yang paling kecil, kurang lebih 10% dari luas kawasan. Jadi terkenalnya Taman Hutan Raya ini sebetulnya wisata, padahal bukan seperti itu. Kita tidak ada pengunjung pun tidak jadi masalah sebetulnya. Yang penting kawasan ini tetap lestari. Tujuannya itu ya Pak ya. Ya, kebetulan Taman Hutan Raya ini tempat menyimpan koleksi, terutama tumbuhan Pak. Tumbuhan kurang lebih kita hasil eksplorasi tahun 2017 terakhir itu. Untuk habitus pohonnya itu ada sekitar 170 jenisan. Itu yang tersebar di seluruh Indonesia Pak? Atau gimana? Ada dari endemik Pulau Jawa, Jawa Barat, Kepulauan Nusantara, Amerika Selatan, Afrika tropis, Asia, Eropa, Australia ada. Itu subur Pak di sini ya dari luar. Bisa. Nah, kebetulan untuk objek wisatanya kita dibagi beberapa
kategori. Yang pertama ada objek geologi, Geologi. terus ada wisata alam, terus ada wisata sejarah dan wisata pendidikan. Banyak sekali. Geologi, Wisata alam, wisata alam, wisata sejarah, wisata sejarah, dan wisata pendidikan. pendidikan. Kita eksplor ya, ada 4 ini. Silakan Pak. Nah, untuk wisata geologinya kita kebetulan Tahura ini kawasannya ini sebagian dilewati oleh patahan Lembang. Oh, makanya ada tebing keraton, itu bukan Pak? Ya, salah satunya Salah itu. satunya. Jadi di tebing keraton itu kurang lebih sekitar kilometer 21 itu. Jadi membentang dari timur ke barat yang panjangnya kurang lebih sekitar 29 km untuk patahan Lembangnya. Nah, kebetulan juga di Tahura ini pada tahun 2010 telah ditemukan objek geologi yang cukup langka dan mendunia karena hanya ditemukan di Indonesia, di Tahura ini sama di Hawaii. Apa itu Pak? Nah, salah satunya ada batu pahoehoe namanya. Kalau orang geologi menamakannya batu pahoehoe. Pahoe-hoe. Pahoehoe. Itu batu. Jadi Kenapa Pak? itu hasil letusan dari menurut para ahli geologi itu hasil letusan dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi letusannya ini sangat dahsyat sekali gitu ya. Kurang lebih kalau kita ukur tarik lurus dari Tangkuban Perahu ke objek Pahoehoe itu kurang lebih sekitar 20 km. Jadi letusannya itu sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Jadi aliran lava pijarnya ini mengalir dari Tangkuban Perahu sampai ke Curug Dago. Nah, kebetulan di sekitaran Warung 4 di Penangkaran Nusa itu terdapat batu pahoehoe yang mana jadi ada lipatan-lipatan gulungan lava pijar yang telah membeku seperti seperti apa? Seperti selendang atau samping kalau orang ini Itu jadi yang seperti dilipat-lipat, Pak. Yang di sungai itu ya Pak ya? Kita kan kalau saja ada kita ngelewatin sungai ya Pak ya? Ya, Itu di situ bukan Pak? ya. Oh. Jadi batu pahoehoe ini salah satu objek yang cukup langka. Jadi kalau kita mau mengeksplor jenis batuan ini, kalau tidak di sini ya di Hawaii gitu. Hanya di Bandung, alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak di sini, nanti keluar ya Pak, ke Hawaii sana. Yang saya tahu sih di sini ke objeknya itu ke mana sih? Penataran Nusa ya gitu ya. Tapi yang ke Hawaii itu baru tahu Pak. Terima kasih Pak infonya. Luar biasa. Terus untuk gua Jepang, gua Belanda juga itu jenis batuannya itu hasil dari letusan Gunung Sunda. Jadi Gunung Sunda ini induknya Gunung Tangkuban Perahu. Jadi batuannya ini yang menumpuk, yang sudah menjadi keras mengeras seperti batu itu bekas abu vulkanik dari Gunung Sunda. Dan para ahli geologi menamakannya Nimrit. Makanya kalau kita berkunjung ke gua Belanda atau ke gua Jepang itu ada salah satu papan informasi yang menjelaskan di situ Ignimrit Gunung Sunda di Dago Pakar. Nah, maksudnya jadi si Ignimrit ini hasil letusan Gunung Sunda. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang kayak kemarin di Semeru atau di Merapi, nah itu abu vulkaniknya seperti itu kan udah sampai menimbun rumah gitu. Nah ini timbunan abu vulkanik Gunung Sunda ini kurang lebih paling rendahnya itu 40 meter. Itu di Tahura. Ya, jadi dari Gunung Sunda atau Gunung Tangkuban Perahu itu berarti abu vulkaniknya kan sangat sangat jauh sekali terlempar dari titik pusat letusan. Ya kurang lebih sekitar 20 kilometeran. Nah, itulah salah satu atau beberapa objek geologi yang ada di Tahura. Selain itu kita ada wisata alam. Jadi hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu ini membentuk aliran Sungai Cikapundung. Nah, dari pembentukan aliran Sungai Cikapundung ini terbentuklah pula beberapa air terjun. Ada beberapa air terjun. Yang terakhir itu di Curug Dago. Jadi
Curug Dago, yang paling terakhir ya, kalau yang pertama itu ada Curug Omas. Curug Omas apa ya? Curug Omas di Maribaya, Ya. terus ada Curug Kidang dan ada Curug Koreang. Itulah beberapa destinasi wisata alam, termasuk Tebing Keraton juga. Termasuk Tebing Keraton salah satu objek atau daya tarik wisata terkait wisata alam. Wisata alam apa ya? Nah, biasa tuh kalau kita jalan ke atas sampai ke Curug Omas apa ya tadi? Ya, Itu tembus ke Lembang ya Pak ya? ya tembus ke Lembang. Langsung bisa tembus ke Lembang. Itu tempat Nusantara. Silakan Pak, dilanjut. Selanjutnya ada wisata sejarah ya. Sejarah. Wisata sejarah ini mulai dari utara kita ada Gua Jepang, Gua Belanda. Nah itu salah satu destinasi peninggalan masa pendudukan Belanda dan Jepang. Sebetulnya Tahura ini kalau kita runut awal mulanya atau sejarah kawasannya itu dari pembangunan kota Bandung. Nah, saya sedikit cerita agak melebar ke Bandung sedikit biar lebih bisa dipahami. Kota Bandung didirikan atau diresmikan hari jadinya itu kan tahun 1810, Ya. tepatnya bulan September. Nah awal-awal 1900-an atau akhir dari 1800-an itu kota Bandung belum mempunyai sarana penerangan, belum mempunyai PLN-nya lah kalau sekarang ya yang menerangi kota. Dan salah satu aspek untuk sebuah kota adalah penerangan. Maka pemerintah Hindia Belanda membentuk atau membangun PLTA pada waktu itu. PLTA ini zaman Belanda untuk menerangi kota Bandung sebanyak 4. Jadi 3 ada di selatan, 1 ada di utara. Nah, yang di selatan ada Plengan, Lamajan, Cikalong. Nah, yang di utara ada PLTA Dago Pakar. Oh ya, Dago Pakar. Nah, jadi Gua Belanda ini tadinya bekas terowongan air. Oh itu terowongan air? Iya, bekas terowongan air PLTA yang pertama. Nah, karena Tahura ini topografi kawasannya ini ada di kelerengan, makanya ketika musim hujan ini sering terjadi longsor dan mengakibatkan saluran irigasi yang menuju turbinnya ini sering tertutup. Nah, maka diganti dengan sistem terowongan yang sampai sekarang masih berfungsi, itu PLTA Mengkok. Oh, itu masih ada ya Pak? Ya, nah kenapa tadi ada hubungannya dengan Tahura? Ya. Nah, pemerintah Belanda pada waktu itu luasan kawasan Tahura yang sekarang jadi Tahura ini bekas tanah adat. Oh, tanah adat? Ya. Tanah adat apa tuh Pak? Tanah adat, maksudnya tanah masyarakat gitu. Oh. Jadi untuk kesinambungan air Cikapundung ini pemerintah Belanda merasa perlu menghijaukan atau melestarikan supaya air Cikapundung ini tetap lestari. Betul. Nah, maka dibelilah sempadan sungai, dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dihijaukan. Kurang lebih luasannya 590 hektar pada waktu itu. Dan yang menarik di sini ada enklave, ada beberapa enklave. Jadi enklave itu tanah adat yang tidak dijual. Oh gitu? Ya, Masih ada ada kurang lebih sekitar 20 hektar. Tapi sekarang udah ada yang dibeli, mungkin tinggal 15 atau 12 hektaran lagi lah. Arah ke atas? Arah ke utara ya ke atas. Nah, jadi kenapa itu tidak dijual pada waktu itu? Jadi masyarakat masih ingin menggunakan atau bercocok tanam. Ya. Walaupun tanah itu tidak bersertifikat, tetapi oleh peta kawasan kita itu ada gitu atau dilindungi gitu. Dan kawasan itu tidak bisa semenjak dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan itu tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain, terkecuali kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kalau misalnya diperjualbelikan, tidak ada akses juga gitu, tidak ada akses untuk ke sana. Dan kalaupun misalnya dibeli oleh pemerintah provinsi pun akan kita hutankan kembali. Kemudian Pak,
sedikit menurut tadi ada sejarah gua Belanda sama gua Jepang ya Pak ya. Iya. Itu fungsinya emang untuk irigasi atau emang apa ya? Untuk gudang penyimpanan atau sejarah? Nah itu Sejarah. Nah, jadi ketika terowongan itu ditutup, tadi diganti dengan sistem terowongan. Ya. Nah, gua Belanda ini dibiarkan begitu saja pertamanya. Nah, ini masih ada hubungannya juga dengan Kota Bandung nih sedikit. Nah, Kota Bandung pada waktu itu membangun stasiun radio yang ada di Gunung Malabar. Oh. Nah itu salah satu stasiun radio militer juga. Nah namun pada waktu itu terlalu terbuka sehingga memudahkan musuh untuk menyerang. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ketika berkecamuk Perang Dunia Kedua yang di sana hancur. Nah tapi sebelum hancur dipindahkan ke gua Belanda nih. Nah kenapa dipindahkan ke sini? Jadi gua Belanda ini atau bekas terowongan air ini yang sekarang dikenal dengan gua Belanda ini terlindung dari serangan udara. Ya. Karena berada di perbukitan, tersembunyi lah. Ya, betul. Satu itu, kedua dekat dengan Kota Bandung. Aksesnya Pak ya. Aksesnya, yang ketiga juga dekat dengan Kota Lembang sebagai basis militer pada waktu itu. Nah makanya gua Belanda fungsi yang kedua untuk jaringan telekomunikasi militer Belanda. Nah setelah itu diperlebar lagi. Selain untuk jaringan telekomunikasi juga digunakan untuk gudang amunisi. Nah, gudang amunisi dan hubungan yang paling terkenal pernah digunakan hubungan radio dari gua Belanda ini. Kalau sekarang gua Belanda ya, kalau dulu namanya gua Pakar. Dari sini ke Panglima Armada Sekutu yang ada di Lautan Pasifik. Jadi untuk menangkal masuknya angkatan laut kerajaan Jepang ke wilayah Pulau Jawa. Dan yang paling menarik ketika Jepang masuk ke Pulau Jawa, pemerintah Hindia Belanda ini menempatkan benteng-bentengnya ini ke arah selatan. Kalau kita lihat ya, mulai di Tangkuban Perahu, daerah sekitaran Tahura, terus ke selatan juga, semua benteng itu arahnya ke selatan. Jadi diperkirakan Jepang ini akan datang dari selatan. Ternyata Jepang datang dari utara, sebelah utara. Jadi dari Indramayu, dari Pantai Eretan masuk ke Subang, masuk ke Ciater, lalu ke Lembang dan menguasai gua Jepang, gua Belanda. Nah setelah itu Jepang membuat sarana tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat di sini mengenalnya gua Hamaji gitu. Hamaji. Kenapa Hamaji Pak? Karena ada salah satu prajurit namanya Hamaji tinggal di situ. Nah, jadi gua Jepang ya kita bergeser ke gua Jepang ya. Nanti kita lanjut lagi ke. Jadi ada kaitannya seperti itu. Gua Jepang ini konstruksi dan segala sesuatunya ini meniru dari pembangunan gua Belanda. Tetapi gua Jepang belum pernah digunakan. Oh, jadi sudah dibuat sama waktu itu tentara Jepang. Belum digunakan itu Pak? Belum pernah digunakan karena Jepang nggak perlu kalah perang lagi. Nah, ketika dikuasai oleh tentara Jepang, gua Belanda ini, nah dia membangun tambahan. Nah, ketika Jepang kalah perang dan ditinggalkan, fungsi gua Belanda ini masih tetap menjadi gudang mesiu sampai tahun atau dekade 70-an. Dan setelah itu dipindahkan ke Bojong Koneng sampai sekarang. Gudang mesiu itu udah Indonesia berarti ya Pak? Ya. Jadi ketika Jepang kalah, gudang mesiu ini dekade 70-an dipindahkan ke area Bojong Koneng sampai sekarang. Oh iya, betul. Jadi sejarah gua Jepang sama gua Belanda ini ya saling berkaitan lah, itu saling berkaitan. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, fungsi dari gua Belanda ini tetap berfungsi sebagai gudang mesiu dan dijaga oleh tentara nasional kita, tentara Indonesia. Tapi gua Jepang belum sama sekali belum pernah digunakan kalau gua fungsi lah ya Pak. Karena Jepang kabur kalah perang lagi. Ya. Jadi tetapi akan difungsikan seperti gua Belanda lah. Ceritanya seperti itu.
Ya, luar biasa ya. Saya baru tadi nih beberapa kali ke sini hanya tahu, oh ya ini gua Jepang, gua Belanda pada waktu itu penjajahan, ternyata wilayah panjang dan juga ada berkaitan dengan tadi kota Bandungnya itu juga ya Pak ya. Wah luar biasa. Nah, Pak. Setelah itu di tahun lainnya mungkin ada beberapa objek lagi ya, terutama sejarah. Salah satunya ada prasasti kerajaan Thailand. Oh, Ya, jadi prasasti kerajaan Thailand letaknya ada di Curug Dago. oh di bawah ya Pak ya. Jadi informasi terkait itu pertama ditemukan tahun 1987 oleh salah satu mahasiswa ITB yang sedang melakukan penelitian. Setelah diteliti lebih jauh ternyata itu adalah prasasti dari Raja Thailand yang pernah berkunjung ke kita. Itu tahun kunjungannya sekitar awal 1900-an. Nah kebetulan Raja Thailand ini salah satu raja yang ingin melihat keindahan kota Bandung pada waktu itu, karena Bandung terkenal ke seluruh Asia, salah satu kota yang mirip dengan kota Paris. Nah jadi kebetulan Thailand sendiri kan tidak dijajah, tidak dijajah, jadi ingin melihat bagaimana sih kota-kota contoh atau katakanlah contoh kota Eropa yang ada di Asia gitu. Salah satunya kota Bandung. Itu sampai beberapa kali itu berkunjung ke kota Bandung ini, dan yang terakhir adalah cucunya yang kesini. Itu kapan Pak? Itu cucunya terakhir tahun 1926. 1926. Jadi berkunjung untuk melihat keindahan kota-kota yang ada di Pulau Jawa ini. Itu masih Curug Dago ya Pak ya? Ya, itu benar. Itu masih lingkup di Tahura. Tapi secara administratif itu masuk ke dalam wilayah Kota Bandung. Udah masuk ke sana ya Pak ya? Nah, itu masih wilayah Tahura terpisah. Ya. Nah, Selanjutnya ada wisata pendidikan nih. Nah, apa tuh Pak? Nah, jadi Tahura pada tahun 65, sebetulnya Tahura Insinyur Haji Juanda. Nah, itu nama Haji Juandanya juga sebetulnya udah digagas tahun 65 tuh udah digagas. 65 ya. Cuman dulu digagasnya oleh Bapak Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Buku Masudi. Nah ini sebetulnya akan dijadikan kebun raya. Kebun raya. Nah kebun raya seperti kebun raya Cemara atau kebun raya Bogor. Ya. Nah, pada waktu itu kurang lebih yang akan ditetapkan itu seluas 30 hektar. Makanya di Tahura ini ditanami pohon-pohon koleksi tadi. Nah, kurang lebih pertama kali ditanam itu sekitar 112 jenis pohon, 40 famili. Nah, jadi itulah cikal bakal Tahura ini menjadi Tahura. Pada waktu itu belum Tahura. Ya. Statusnya Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Oh, udah namanya udah Juanda pada waktu itu. Iya, udah Juanda. Maaf, Taman Hutan Raya. Kebun Raya Insinyur Haji Juanda. Jadi udah digagas sebagai kebun raya, luasannya kurang lebih 30 hektar. Nah, pada tahun 80 ditingkatkan nih menjadi kawasan pelestarian alam, yaitu TWA, Taman Wisata Alam Curug Dago. Nah, pada waktu itu di tahun 80 ditetapkan menjadi TWA, kawasan Tahura ini. Nah, baru tahun 1985 ditingkatkan lagi menjadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, sekaligus menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Oh, boleh tahu Pak, Juanda ini beliau ini kan emang pahlawan ya Pak ya? Ya. Salah satu di Indonesia. Kenapa dipilih nama beliau gitu Pak? Jadi pemilihan nama beliau salah satunya sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kawasan hutan, Ya. tapi beliau ini salah satu tokoh nasional kelahiran dari Jawa Barat.
Nah, beliau melahirkan Tasikmalaya. Makanya sekarang ini di Indonesia rata-rata seluruh taman hutan raya baik yang dikelola kabupaten maupun provinsi itu banyak menggunakan nama-nama tokoh nasional atau tokoh daerah lokal tersebut. Gitu ya, dinamakan salah satunya Taman Hutan Raya Juanda ya Pak ya? Isinya ada Juanda. Silakan Pak. Selain itu, kita di sini ini sebagai wisata pendidikan. Jadi banyak sekali baik mahasiswa maupun dari SD, SMP, SMA. Mahasiswa Ya, jadi kawasan kita ini sebetulnya tempat riset, terutama yang tentang pengenalan jenis di sini. Karena boleh dikatakan Tahura ini salah satu terlengkap nih untuk koleksinya untuk wilayah Bandung Raya. Untuk koleksinya selain kebun raya gitu. Daripada jauh-jauh misalnya ke Cianjur, ke Bogor, dia juga lanjut ini. Maka kita sering tukar-tukaran koleksi gitu. Kalau tidak ada di sini, kita ngambil di kebun raya. Kebun raya yang ada, ambil dari sini. Kadang-kadang kita kerjasama eksplorasi. Itulah jadi Tahura ini sebagai kawasan konservasi pelestarian alam yang memang bertujuan untuk salah satunya untuk penelitian, untuk pendidikan juga. Nah kalau untuk wisatanya sebetulnya hanya sebagian kecil gitu. Sebagai pelengkap ya salah satunya. Tetapi itulah yang memang yang menjadi yang terbaik itu karena wisatanya. Daya tariknya itu ya Pak. Iya, daya tarik wisatanya itu sekarang ini menjadi yang bisa dikatakan nomor satu lah. Ya. Tahura Juanda ini. Bahkan PAD-nya juga salah satu penghasil PAD menghasilkan yang cukup lumayan. Kita pernah sampai 9 eman di sini. Makanya salah satu Tahura terbaik itu saya itu. Sampai karena lokasinya cukup dekat dengan kota ya Pak ya. Kalau saya di kampus di Boniko, pengeluarannya 15 menitan kalau lancar. Jadi kotanya itu, ya itulah. Alhamdulillah di kota Bandung itu dilengkapi berbagai banyak wisatanya, salah satunya alamnya yang sangat dekat ya di Tahura ini, gitu ya. Silakan Pak. Nah itulah beberapa objek, kategori objek mulai dari geologi, wisata alam, terus ada wisata sejarah sama wisata pendidikan. Oh ya Pak, bukan. Kan ada bunga bangkai kalau di beberapa yang lain. Itu ada juga nggak ada? Ada. Oh pernah mekar Pak? Ya, udah beberapa kali mekar. Yang paling ini udah 3 kalian lah. Iya. Itu hasil eksplorasi kita dari Sumatera, dari Bengkulu sama Jambi itu. Jadi hasil eksplorasi pada tahun 2006 pada waktu itu. Kebetulan saya sendiri tidak menanam. Oh gitu, itu emang dari Kalimantan ya tadi? Dari Sumatera. Oh dari Sumatera? Sumatera. Bisa ditanamnya? Kita eksplorasi dari sana, kita tanam di sini. Itu memang cocok kondisinya berarti ya Pak? Ya, cocok. Nah biasa, itu biasanya kalau mekarnya itu katanya mekar ya, itu dikira-kira berapa? Prosesnya itu kurang lebih antara 3 sampai 5 tahunan. 3 sampai 5 tahun. Sekarang udah berapa tahun nih Pak? Terakhir tahun kemarin. Pas pandemi berarti Pak? Ya. 20 ya? Tahun kemarin ya, bukan. Berarti 5 tahun lagi. 25-an ya Pak ya? Enggak ada 3, jadi kadang-kadang tidak berbarengan. Oh, nggak ada musimnya? Enggak. Pokoknya antara jeda waktu seperti itu aja. Jadi prosesnya jadi berbunga itu ketika umbinya ini cukup makanan. Jadi kalau umbinya cukup makanan bisa tumbuh menjadi bunga. Kalau tidak cukup makanan akan tumbuh batang seperti pohon biasa ya, pohon biasa. Pohon pepaya lah kayak gitu. Oh gitu. Hampir mirip pohon pepaya. Jadi sebetulnya yang jenis kita ini jenis Amorphophallus. Jadi ini sebetulnya umbi. Oh, itu termasuk umbi ya? Umbian. Jadi di Jawa Barat pun sebetulnya banyak, ada ya. Cuma ketika zaman Jepang ini banyak dieksplorasi nih. Kenapa jadi langka di Jawa Barat? Karena ya waktu itu zaman Jepang diambil untuk
untuk langsung makanan para pemusa karena minyak enak ini. Oh gitu. Ya, masih satu pohon ini dengan kalau sekarang itu ada apa tuh yang suwuk gitu Pak, porang itu Pak. Ya. Nah itu sama dengan itu. Oh, itu bisa dimakan ya kalau emang jadi makan ini. Iya, bisa dimakan. Bisa juga besar. Saya baru tahu ini contoh hanya bunga bang itu ya karena baunya itu mekar bunga, udah gitu. Tahu cuma ternyata kalau nggak cukup makanan dia tumbuh seperti tadi apa ya? Pohon ini pohon pepaya. Pohon pepaya ya. Penting itu ya, saya baru tahu itu tempat Nusantara terus terang luar biasa karena bapak juga yang eksplorasi dan menanam ya Pak ya? Iya. Di sini. Ya, Itu tepatnya di mana Pak kalau di sini itu? sekitar 50 cm Ada yang agak ke bawah ya? Ini ke dekat pintu masuk. Oh pintu masuknya dari di sana ya Pak? Itu yang ada kafe ini, kafe. Ya? Oh dekat situ ya. Nanti di pinggir jalan banget ya Pak? Ya. Itu bisa kita lihat ya. Itu kalau kita bisa lihat itu udah muncul atau memang belum muncul itu Pak? Kemarin kan udah Ya. mekar tuh, sekarang prosesnya mati suri lah. Mati ya pembesaran lagi. Terus yang kedua udah tumbuh seperti biasa, harus ada proses mati lagi. Ya mungkin yang kedua tuh atau yang ketiga tuh yang mungkin lagi yang kita tunggu itu. Kapan tuh Pak? Kalau ditunggu? Ya kita belum bisa memastikan ya. Oh gitu? Ya karena ya prosesnya itu bisa 3 sampai 5 tahunan lah kurang lebih. Mudah-mudahan nanti kita balik ke sini ya. Setelah Nusantara malam gitu ya. Itu memang dirawat tadi ya Pak? Dirawat. Sehingga bisa seperti bunga tadi ya Pak? Bukan seperti emang menjadi bunga ya Pak? Kalau nggak dirawat ya tadi batang biasa seperti pepaya gitu ya Pak? Informasinya ternyata di sini banyak sekali yang saya baru tahu. Kalau ada eksplorasi lebih jauh ternyata luar biasa gitu ya. Kalau kita main sama anak-anak, ini nggak dipanggil Anda, ya kan? Sini ini ternyata dieksplor lagi luar biasa. Itu ya Sobat Nusantara, silakan Pak. Ya selain itu kita juga ada museum, cuman museumnya ini lagi kita tutup dulu ya. Tadinya perencanaan sebelum pandemi itu mau kita revitalisasi. Jadi seluruh tumbuhan habitus pohon udah kita herbariumkan di sini, bisa dipelajari oleh anak-anak sekolah. Minimal di herbarium itu kita kasih keterangan diinformasikan terkait itu diawetkan itu Pak. Ya terkait jenis, fungsi dan manfaat tumbuhan itu sendiri. Jadi bisa dipinjam atau bisa dipelajari di sini gitu. Untuk pengenalan lebih jauh terhadap apa yang ada di kawasan Tahura ini. Ya mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir sehingga kita rasanya bisa berlanjut lagi ya Pak. Insya Allah. Itu Sobat Nusantara, ada lagi yang mau diinfokan lagi Pak? Mungkin secara garis besar itu aja Pak. Jadi saya mungkin berpesan aja Pak nih untuk masyarakat ya. Bahwa Tahura ini ya harus lebih dijaga lagi Pak, ya, terutama untuk kelestarian. Sampah ya Pak ya. Nah terkait sampah kita juga udah mencoba menyelesaikan bagaimana sih terkait sampah ini. Nah karena kalau di sampah di sini ini kita pernah ada beberapa pengalaman yang memang cukup unik. Karena tidak hanya berkonflik dengan manusianya, tetapi dengan satwanya Pak. Oh ya ada itu ya Pak ya? Ada monyet ya. Nah jadi makanya di Tahura ini kita tidak menyediakan tempat sampah. Berarti kita harus bawa sendiri gitu ya Pak ya? Nah, silakan untuk yang bawa sampah juga untuk dibawa keluar atau bisa di titik-titik tertentu lah, misalnya di pintu keluar atau pintu gerbang yang telah ada itu di sana disediakan tempat sampah. Oh alasannya itu ya karena ada monyet itu setelah itu ya Pak ya? Ya jadi tanggung sampah atau tempat-tempat sampah kita itu sering diambil gitu ya sampahnya kemana-mana gitu disediakan. Jadi seakan-akan nggak diurus gitu ya, nggak dibersihkan. Jadi terkait itu
dari pihak Tahura ini memperlakukan untuk meniadakan tempat sampah yang ada di jalur-jalur atau di tempat-tempat tertentu. Spot tertentu ya Pak ya. Ya. Itu Sobat Nusantara, jadi harus dirawat ya. Yang bawa makanan atau snack ya Pak ya. Ya. Sampahnya jangan dibuang kemana-mana karena hanya di titik-titik tertentu. Jadi ya dikantongin dulu, itu ya, karena itu salah satu bagian kita melestarikan Taman Hutan Raya yang kita banggakan ini di Indonesia dan pasti di luar dari mancanegara juga. Dulu sebelum pandemi masih banyak juga ya Pak. Banyak. Maka ini salah satu tujuan utama Pak kalau untuk wisata dari Timur Tengah. Ya, jadi orang Timur Tengah ini paling senang terhadap alam dan air, terutama air lah. Untuk wisatawan dari Eropa, Amerika atau Australia masih di bawah lah. Kalau Timur Tengah wah paling banyak. Iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan ke kawan-kawan Modul Nusantara Indonesia ini? Itu, oke, Sobat Nusantara, itu ya, tak terasa banyak informasi di luar yang saya kunjungi ya, anak-anak saya, anak-anak saya, mahasiswa saya juga udah pernah berapa kali, bahkan kita pernah camping di Kraton ya Pak ya, di situ ada kawasan untuk camping ya, nah, betul. Nah, kita pernah camping di situ, Sobat Nusantara, nanti kita bisa camping ya, kalau sudah selesai pandemiknya, tentu ya Pak ya, karena ada prokes dan aturan. Saya Beniwal Firdaus, LO saya Kang Sony, dan juga pimpinan kami Bunda Prof Umi dan juga PIC kami yaitu Bu Dr. Isnia mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktunya, informasinya, insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Apa yang Bapak informasikan dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa menikmati kawasan Taman Hutan Raya ini lebih banyak lagi. Kalau nggak salah sih Pak Punten sebelumnya dulu tuh saya pernah kesini ada untuk panahan ya Pak ya, kalau nggak salah dulu. Asari. Asari ya. Itu jadi ternyata ada untuk kawasan untuk berlatih ya Pak ya, kalau nggak salah. Terus Sobat Nusantara jadi kalau ke Bandung jangan lupa harus ke Taman Hutan Raya. Karena cukup dekat lokasinya. Itu ya, Sobat Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Salam hormat kami untuk pembinaan dari Bapak, gitu ya. Banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kawan-kawan Sobat Nusantara. Seperti biasa, Sobat Nusantara Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.